Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, saya Ilham. Saya adalah CEO dari Alpha Global Multimedia. Kali ini saya akan membawa pembahasan yang seru banget nih buat teman-teman sekalian. Kita akan membahas sosial media bisnis. Oke, jadi apa sih bedanya sosial media bisnis sama sosial media personal? Udah pasti beda. Secara perlakuan ya, kalau sosial media pribadi itu ya berisi tentang vlog-vlog pribadi ataupun kenangan-kenangan pribadi yang mau dipublikasikan kepada publik. Kalau misalkan sosial media bisnis, itu sebenarnya bedanya cuman di perilakunya aja. Jadi perilaku bisnis yang kita kemas menjadi sebuah konten kreatif untuk disebarkan secara publik. Nah, jadi secara pemahaman dasar, sosial media bisnis itu bisa banget ngebantuin kita untuk melakukan upaya pemasaran digital nih teman-teman semua yang banyak terlewatkan sama para UMKM di zaman sekarang. Oke, kalau misalkan ditanya, emang kalau misalkan kita susah-susah atau capek-capek main sosial media, ada nggak sih returnnya? Pasti pertanyaan mendasar para pebisnis sesimpel itu, ataupun jadi penjelasannya itu sangat simpel teman-teman semua. Kalau sosial media kita dibuat secara ngasal, ataupun diposting asal-asalan, itu memang tidak bisa dihitung ROI-nya. Tapi kalau sosial media kita dibuatkan strategi campaign ataupun strategi marketing, itu bisa banget loh dihitung ROI-nya. Contoh, zaman dulu tuh kan kita nggak bisa ya menghitung berapa banyak customer royal kita. Kalaupun kita mau ngitung, kita harus input manual dulu, susah. Tapi kalau dari sosial media kan kita udah tahu bahwa angka follower organik itu bisa menjadi patokan kita dalam menghitung seberapa banyak sih pelanggan setia kita atau yang mengikuti kita. Mungkin dari followers, atau mungkin dari likes, bahkan dari komen. Itu kan sudah menjadi indikasi bahwa target pasar kita atau customer kita itu mengikuti brand kita secara aktif. Jadi gimana caranya kalau membuat sosial media bisnis yang bahkan bisa konversi gitu? Ini adalah pembahasan yang menarik. Pertama, Ilham bakal ngebahas di permasalahan dasarnya dulu. Jadi topik permasalahan dasar ini sederhana banget. Di Indonesia, menurut Kementerian Koperasi, kita ada 65 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia secara perorangan maupun secara didata oleh pemerintah itu sendiri. Tapi nyatanya cuma 30% dari UMKM tersebut yang aktif dalam sosial media. Itu pun belum tentu kalau misalkan dia benar bermain sosial medianya. Berarti kalau dihitung lagi ada berapa persen sih dari 30% itu, ya mungkin sekitar 15% yang benar-benar main sosial media secara aktif dan strategis gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian termasuk di golongan yang mana nih? Kalau misalkan termasuk di golongan yang belum memaksimalkan potensi sosial medianya, mungkin di mode-mode berikutnya nanti kita pembahasannya bakal lebih jelas. Tapi ini permasalahan dasar yang datang dari kementerian nih. Terus menurut Wikipedia juga guys, bahwa bisa banget loh kalau sosial media ini bisa banget menaikkan penghasilan bisnis retail. Nah, jadi banyak juga yang lapor ke Wikipedia bahwa mereka bisa menaikkan penghasilannya dari sosial media. Jadi permasalahan dasar para teman-teman UMKM di luar sana yang saya dengar keluhannya itu adalah tidak serius mempostingnya, ataupun postingnya itu asal-asalan. Oke lah dia posting tiap hari, tapi postingannya itu tidak ada tujuannya juga, tidak ada branding yang jelas juga, tidak ada campaign marketing juga yang mendukung hal tersebut. Yang mengakibatkan, ya tidak bisa dikemana-manain, datanya itu tidak valid. Bahkan kemungkinan besar sosial medianya bakal sepi gitu. Karena tidak ada pengunjung yang benar-benar ingin melihat aktivitas dari pelaku pembisnis tersebut. Bahkan mungkin dia pun nggak tahu apa yang mau dia tunjukin ke masyarakat. Mungkin kita mikirnya strategis. Oke, kesalahan yang kedua itu adalah kita terlalu berpikir rumit tentang sosial media. Padahal sebenarnya guys, banyak banget konten kreator di luar sana yang membuat sosial medianya itu simple. Cerita tentang brandnya, cerita tentang brand kue mungkin. Itu berhasil mengikat hati para pengikutnya di sosial media. Yang alhasil, ya mereka jadi punya keterikatan personal dengan brandnya tersebut. Punya kedekatan personal nih, secara ya emosional mungkin ya. Ya dengan gitu kita bisa lihat sendiri kayak Bittersweet by Najla itu pengikutnya semua jadi
Pertama mungkin dari orang-orang FOMO juga, pertama juga orang yang penasaran juga, dan orang yang emang beneran suka sama Bittersweet by Nazla. Itu dimulai dari mana? Ya dari sosial media bisnis tersebut. Nah, permasalahan yang ketiga itu adalah memperlakukan sosial media sebagai ajang promosi tok. Nah, jadi permasalahan ini banyak Ilham temuin di teman-teman semua, bahwa sosial medianya itu jadi tempat ajang promosi gila-gilaan nih teman-teman. Padahal itu menurut Ilham nggak asik lah. Kalau misalkan di dunia nyata nih ya, kayak Ilham ketemu sama teman-teman sekalian, kayak, bro, lu mau nggak sama produk gue? Belum ngobrol, belum chit-chat, belum segala macem, udah nawarin produk. Pasti kita juga sebel kalau orang yang dikit-dikit promosi. Dan itu juga menjadi permasalahan utama para UMKM, teman-teman UMKM kita nih. Berdasarkan data sama contoh-contoh nih, yang udah berhasil. Itu salah satunya Ilham nyebutin Bittersweet by Nazla. Yang kedua, itu Kopinako ya. Kopinako itu permainan sosial medianya bagus banget teman-teman. Kita bisa contoh dengan dia punya tempat bagus, tapi dia juga bisa merepresentasikan pelayanannya dia ke dalam konten sosial medianya. Dia juga bisa dekat dengan para penggemarnya atau followersnya dengan cara komunikasi visual ataupun video-video reels yang dia tunjukin pelayanan dan segala macamnya. Itu membuat para ibu-ibu arisan dan anak-anak muda masih nongkrong di Nako sampai sekarang. Dan yang lebih asik, tahu nggak apa? Starbucks. Kalau teman-teman punya waktu sebentar untuk mampir ke Instagramnya Starbucks, itu tuh dia nggak yang heboh kayak yang kita lihat di sosial media, nggak yang sekonsep itu, nggak. Dia cuman perlu nentuin strategi marketing dan campaign-nya, dia jalanin bersama KOL, dan dia kemas campaign produk barunya dia itu lebih engaging. Kayak contoh, dia ngefoto baristanya yang lagi bikin produk baru, ataupun baristanya disuruh bikin konten, segala macam, dikolaborasikan dengan Starbucks. Itu juga menjadi suatu keunikan dari Starbucks yang masih relevan ya, sampai sekarang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pede banget sekarang, wah kayaknya emang bisnis saya kan udah dari lama yang nggak butuh sosial media segala macam. Kita masih butuh sosial media untuk tetap relevan dengan zaman gitu. Makanya Starbucks ya masih bisa relevan sampai sekarang karena dia up to date terus gitu dengan tren-tren yang terjadi di masyarakat ataupun golongan tertentu. Yang paling saya bikin emes banget dengan sosial medianya ya, kita ngomongin lingkup besarnya lagi, bersosial media di digital, itu adalah Gojek. Gojek itu dia bisa menciptakan komunitas atau forum yang begitu besarnya, dari mulai forum customer-nya ataupun forum drivernya. Itu pun masih bisa dikemas iklan untuk customer, iklan untuk driver. Itu dua-duanya masih enak untuk ditonton sama kita, dan itu adalah kemampuan pembuatan konten yang menarik gitu untuk kita bisa contoh ke depannya. Oke, berarti timbul masalah lagi nih. Oke Ilham, kita kan nggak punya kita kan punya keterbatasan waktu dan sumber daya. Kita nggak bisa terus-menerus membuat konten dan segala macam karena kita mentok ide apa segala macam. Ya, oke. Ilham bener-bener paham banget permasalahannya di mana, makanya Ilham bantu dengan solusi di pembahasan ketiga ini. Jadi solusi dari Ilham adalah tetap aktif, tunjukin kita punya budaya di perusahaan kita itu seperti apa. Itu juga bakal jadi hal yang menarik untuk kita tunjukin ke masyarakat. Dengan catatan, kita harus punya strategi konten plan-nya dulu nih di awal. Kalau kita udah punya konten plan-nya, kalau kita udah punya kalender untuk kontennya, itu bakal mempermudah kita, ataupun kita mau nyuruh karyawan kita nih untuk bikin. Karena kita udah bikin ide dasarnya, brief dasarnya, itu nggak usah repot-repot mikir lagi nih karyawannya. Memang kita berkorban sedikit. Tapi ya, kalau kita hire lagi tim kreatifnya juga bakal, atau videographer, kita hire videographer ataupun desainer gitu. Mereka juga nggak bakal bisa ngelakuin hal itu secara bersamaan, pertama. Yang kedua, mereka juga bakal mentok ide juga. Makanya ide content planner ini, itu next juga di forum ini bakal Ilham kasih ya, untuk bikin content plan-nya seperti apa. Dibantu juga dengan AI, makanya nanti Ilham bikinin sheet deh buat teman-teman semua bisa bikin content plan ya secara rapi. Mungkin itu solusi yang bisa Ilham sampaikan. Jangan lupa, jika kalian mau mulai sosial media, mau mulainya dari mana,
bingung, kalian coba tulis aja mind mapping kalian, brand kalian tuh keunggulannya dan strength point-nya itu untuk dijual itu apa yang bisa dijual selain produk, yaitu pelayanan dan budaya kantor. Komedi-komedi juga yang referensi dari sosial media itu juga ngebantu banget. Dan ya kalian harus pintar berkolaborasi sih sama karyawan kalian dan customer kalian untuk diajakin konten gitu. Jadi mungkin segitu aja solusi dari Ilham. Nanti Ilham kirimin sheet-nya. Kalau ada waktu lebih panjang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di modul berikutnya. Terima kasih.